Baik teman-teman media, di kesempatan sore hari ini saya ingin mengupdate berkaitan dengan kasus yang ditangani oleh Cybercrime Mabes Polri, ya. Berawal dari adanya unjuk rasa yang dimulai tanggal 5 Oktober, 6, 7, 8, dan 9. Jadi pada tanggal 5 Oktober ada 3 kota, kemudian meningkat ya di tanggal 6, di tanggal 7, dan di tanggal 8 ada unjuk rasa di seluruh provinsi Indonesia tanggal 8 itu, 8 Oktober. Kemudian di dalam kegiatan unjuk rasa sudah diatur oleh undang-undang ada ya. Namun ya, kalau polanya unjuk rasa itu menjadi anarkis dan vandalisme adalah tidak dibenarkan, ya gitu. Jadi ada kegiatan unjuk rasa kemarin yang anarkis dan kemudian ada vandalisme juga yang merusak ya, melukai orang ya, yaitu petugas salah satunya. Kemudian ini lagi petugas, dan saya dicontoh di Medan, yaitu anggota kepolisian ini korban daripada unjuk rasa yang anarkis ya, sehingga ada luka di sana. Ini baru salah satu yang saya sampaikan yaitu. Kemudian yang kedua itu dengan adanya kegiatan unjuk rasa yang anarkis yang melukai daripada anggota kepolisian dan kemudian merusak daripada fasilitas dinas Polri maupun dari pemerintah ya, dan kemudian juga ada yang merusak fasilitas umum itu, fasilitas umum. Dan kemudian tidak hanya sampai di situ ya, dari perusak ini yang tersangkanya sudah kita tangkap, kemudian kita lakukan pemeriksaan dan yang sudah kita tahan, ada juga yang tidak kita tahan karena ancamannya tidak untuk diizinkan ditahan ya, tadi bawah 5 tahun itu tidak ditahan. Dan saya ingin menyambungkan ya, dari kegiatan anarkis ini tentunya ada apa sehingga kenapa pengunjuk rasa ini sampai seperti itu dengan banyak korban dan sebagainya itu. Jadi dengan adanya anarkis ini ya, yang diakibatkan dari unjuk rasa ini, anarkis dan vandalisme ini, kemudian kita cek ke belakang. Apa sih sebenarnya kenapa bisa terjadi anarkis sehingga merusak fasilitas umum, fasilitas Polri dan anggota kepolisian itu sendiri dilukai. Tadi ada beberapa kegiatan yang terpantau di media sosial ya, media sosial itu. Media sosial yang saya sampaikan ini dari Medan gitu ya, yang dari Medan. Dari Medan ini akhirnya kita menemukan ya, ada 2 laporan polisi, kemudian ada 4 tersangka yang kita lakukan penangkapan dan kita lakukan penahanan. Itu inisialnya yang pertama adalah KA, yang kedua adalah JG ya, dan yang ketiga adalah NZ, dan kemudian ada WRP. Ini dari 4 tersangka ini, yang pertama adalah KH ini, dia perannya adalah sebagai admin WAG Medan kami ini ya, ini kami menemukan di dalam suatu handphone ya, ini ada WAG grup namanya Medan, saya ulangi, kami Medan ya, kami Medan ini, udah nggak sini aja, kami Medan ini. Itu apa di sini yang pertama disampaikan di sini itu adalah pertama yang dimasukkan di WAG ini ada foto kantor DPR RI ya, foto kantor DPR RI dimasukkan di WAG itu.
kemudian isinya apa tulisannya, dijamin komplit ya, kantor sarang maling dan setan ada di situ tulisannya ya, di sana itu ada di sini di WAG ini. Nanti di WAG ada gambarnya itu yang sudah kami jadikan barang bukti yang nanti kita ajukan ke penuntut umum. Ada gambarnya di sana. Dan kemudian juga dari pengiriman dari tersangka KA ini ya, itu juga ada tulisannya mengumpulkan saksi untuk melempari DPR dan melempari polisi. Itu ada. Ini batunya lah, ini barang buktinya itu. Kemudian juga ada tulisannya apa? Kalian jangan takut dan jangan mundur, ya. Itu, jangan mundur, jangan takut. Ada di WAG ini yang kita jadikan sebagai barang bukti, ya di sana. Tulisan itu. Jadi ini yang tadi tersangka pertama yaitu KA, ya, yang dia sebagai admin kami Medan. Saya tidak tahu, nanti akan kita perdalam kembali ini WAG-nya ini ya. Masih banyak semuanya di sana, banyak membernya. Ini masih didalami oleh Cybercrime ya, yang dipimpin oleh Pak Oliandi ini nanti untuk mengevaluasi. Dan jadi saya sampaikan juga ada yang kedua yaitu tersangka JG tadi. Apa perannya dia JG ini, gitu ya? JG ini di dalam WAG Group tadi dia menyampaikan batu kena 1 orang, bom molotov bisa kebakar 10 orang, dan bensin bisa berjajaran dan sebagainya lah di sana. Kemudian ada juga menyampaikannya apa? Buat skenario seperti 98. Itu. Kemudian penjarahan toko Cina dan rumahnya. Kemudian preman diikutkan untuk menjara. Ada? Sudah kita jadikan barang bukti. Ini kata-katanya seperti itu, ya, bom molotofnya. Makanya kita mendapatkan bom molotofnya ini, ya, bom molotofnya, ya, ini bom molotofnya. Ada bom molotofnya sama pilok ini, saya sampaikan nanti untuk buat tulisan, gitu. Ada bom molotov gitu. Dan bom molotofnya untuk apa itu? Untuk melempar. Apa yang dilempar? Tadi saya sampaikan fasilitas, ada mobil ini, nah kebakar ini, dilempar ini, ya, ini dilempar, ini gambarnya ini dilempar, sehingga bisa terbakar, gitu ya. Tadi sudah kelihatan gitu semua. Nah. Kemudian yang tersangka 3 itu inisial NZ, ya. Ini dia menyampaikan bahwa Medan cocoknya didaratin, ya, itu yakin pemerintah sendiri bakal perang sendiri sama Cina, itu sana ada. Dan itu, dan tersangka berikutnya yaitu WRP, ya, WRP ini dia menyampaikan bahwa besok wajib bawa bom molotov, itu sana ada. Sudah, dan ini adalah yang saya sampaikan salah satunya saja. Ada beberapa banyak yang sudah dievaluasi oleh tim cyber. Ini contoh juga gedung DPR Sumatera Utara ini. Nah, yang tadi sampai rusak ini, ya, sampai dilempar, ya. Dan ini salah satu gedungnya saja, yang tapi kerusakan agak parah. Ini contoh aja seperti ini, yang dilempar itu. Nah, itu akibat apa ini? Ya, akibat tadi harus pakai pola, menggunakan pola hasut, pola hoax, polanya itu yang digunakan, ya, pola yang digunakan seperti itu, ya, itu. Jadi ada, sudah kelihatan semua peran-perannya dari mereka masing-masing. Dan kemudian ada barang bukti, sudah di depan ini ada handphone dan ada dokumen chatting masing-masing tersangka ada, sudah kita jadikan barang bukti. Dan juga ada uang 500.000. Jadi tadi dari WAG Group tadi
Tadi dia mengumpulkan uang ya untuk mensuplai logistik. Itu sudah baru terkumpul 500.000 ya, itu 500.000 sudah terkumpul ya. Kemudian juga ada ATM-nya pun sudah kita sita ya. Dan ini menjadi petunjuk nanti daripada untuk pemeriksaan penyidikan lebih lanjut berkaitan dengan itu ya di sana. Ada juga tadi yang mau saya tambahkan, ada fotonya yang sudah mengumpulkan. Fotonya tidak saya bawa ini, jadi ada tersangka KH tadi, KA tadi ya, KHA tadi, itu sedang mengumpulkan massa, ya, mengumpulkan massa sambil bagi nasi bungkus. Dia menyampaikan itu arahan di sana. Semua sudah kita jadikan barang bukti, nanti kita jadikan di apa untuk di sidang pengadilan. Semua sudah di BAP dalam pemeriksaan semuanya ini yang kami sampaikan itu. Jadi untuk yang 4 orang dari Medan ya, dari Medan itu kita kenakan pasal 28 ayat 2 Yunto 45 di Undang-Undang ITE ya. Itu kemudian ditambah dengan pasal 160 KUHP itu. Ancamannya 6 tahun, makanya ditahan untuk tersangka tersebut. Dan pemeriksaan yang dari Medan dilakukan di Bareskrim. Jadi kasus Medan ditarik di Bareskrim, jadi kita melakukan pemeriksaan gabungan antara penyidik Mabes Polri, ya, Bareskrim Mabes Polri dengan Polda Sumatera Utara. Jadi semua tersangka, barang bukti, berkas perkara semuanya kita tarik ke Bareskrim Polri ya, gitu. Dan gabungan antara Polda Sumatera Utara dengan Bareskrim Polri dalam kita melakukan itu. Itu teman-teman ya, jadi ada pola tersendiri, yaitu pola anarkis dan vandalisme ya, yang mengakibatkan adanya kerusakan-kerusakan di anarkis itu ya. Polanya dengan menggunakan hasutan maupun menggunakan model hoax tadi, ajakan di sana itu. Itu teman-teman yang untuk kasus Medan ya, kasus Medan itu yang ada 4 orang tersangka. Itu apa? Apa? Oke, siap. Bentar. Siap. Tadi udah diambilin satu juga, Bang. Kemudian tersangka yang kelima ya, yaitu tersangka JH ya, tersangka JH. Sama polanya ya, yaitu dengan akibatnya itu adalah anarkis dan vandalisme dengan membuat kerusakan ini sudah nanti kita tangani. Kemudian diagetkan dari apa? Dari pola daripada hoax, pola daripada hasutan. Tersangka JH ini di akun Twitternya itu dia menulis salah satunya undang-undang memang untuk primitif, investor dari RT ya, RC dan pengusaha rakus itu. Ini ada di beberapa tweetnya. Ini tweetnya salah satunya ya, ini tweetnya ada. Ini. Sama juga barang bukti ada di depan ini, ada HP Samsung, ada fotokopi KTP, ada akun Twitter ya yang sudah diambil kata-katanya. Kemudian nanti kita jadikan barang bukti di sidang pengadilan. Ada hard disk, ada komputer, ada iPad itu, dan juga ada spanduk ya itu.
ada kaos warna hitam, kemeja, kemudian ada rompi ya, ada rompi dan juga ada topi itu. Yang bersangkutan modusnya mengunggah konten ujaran kebencian ya di Twitter itu, milik yang bersangkutan, milik tersangka JH ini. Dan kemudian tersangka ini menyebarkan motifnya, menyebarkan muatan berita bohong tersebut mengandung kebencian berdasarkan sara. Ini ada ya. Dan yang bersangkutan kita kenakan pasal 28 ayat 2, kita diuntukkan pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, dan juga pasal 14 ayat 1 dan 2 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Ancamannya 10 tahun ya di sana. Tadi tersangka kelima ya, tersangka kelima. Kemudian tersangka keenam yaitu DW ya, inisialnya DW. Ini dia sama ya, juga memposting di akunnya, akun yang bersangkutan ada 4 akun ya. Kemudian juga ada ribuan followernya. Dia juga menulis di sana ya, itu bahwa bohong kalau urusan Omnibus Law bukan urusan istana, tapi sebuah kesepakatan dan sebagainya. Ada beberapa yang sudah kita jadikan barang bukti daripada ujaran tersebut yang disampaikan itu. Kemudian tersangka DW ini kita kenakan ya. DW ini punya akun Podoradong ini ya, @Podoradong ini. Ini kita kenakan pasal 28 ayat 2, kita untukkan pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE, dan pasal 14 ayat 1 ayat 2 dan pasal 415 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46, ancamannya 6 tahun itu kan. Ini contoh yang sudah kita ambil barang buktinya ya, salah satu di Twitternya ya di sana. Itu salah satunya ya, jadikan barang bukti. Kemudian berikutnya yaitu tersangka AP ya. Tersangka AP ini yang bersangkutan memposting di Facebook dan di YouTube ya. Dia menyampaikan di Facebook dan di YouTube banyak sekali beberapa yang disampaikan, misalnya multifungsi Polri yang melebihi peran dwifungsi ABRI yang dulu kita caci maki, yang NKRI kepanjangan menjadi Negara Kepolisian Republik Indonesia di sini. Dan juga ada disahkan Undang-Undang Ciptaker, bukti negara ini telah dijajah ya, dan sebagainya. Dan juga negara sudah tak kuasa lindungi rakyatnya, dan negara dikuasai oleh cukong VOC gaya baru. Tuh. Ya, itu salah satunya di situ yang disampaikan oleh tersangka AP ya, tersangka AP itu. Jadi barang bukti daripada tersangka AP ada flash disk, ada HP, laptop, dan dokumen-dokumen screen capture ya, yang nanti akan kita jadikan barang bukti gitu. Yang bersangkutan kita kenakan pasal 45A ya, ayat 2, kita juntukan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Ada.
dan juga pasal 14 ayat 1, ayat 2, dan pasal 15 Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana nomor 1 tahun 46, dan juga ada pasal 207 KUHP dan ancamannya 10 tahun ya untuk tersangka AP ini. Gitu. Ada berapa tadi ini? Kemudian berikutnya tersangka SN. Tersangka SN. Tersangka SN juga sama. Dia menyampaikan ke Twitternya, yaitu salah satunya menolak Omnibus Law, mendukung demonstrasi buruh, turut mendoakan bela sungkawa demo buruh. Ya, saya ulangi, turut mendoakan berlangsungnya demo buruh. Itu. Jadi dia modusnya ada foto, ya ada foto, kemudian dikasih tulisan, kasih keterangan yang tidak sama kejadiannya. Ini ada contohnya ini. Contohnya ini salah satu poin. Ini kejadian di mana ini? Di Kerawang, ya. Tapi ini gambarnya berbeda, ya. Berbeda gambarnya. Ini salah satu, ada dua lagi, ada beberapa yang dijadikan barang bukti oleh penyidik di dalam melakukan pemeriksaan itu. Dan juga ada macam-macam contoh seperti ini juga, yang tulisan dengan gambarnya berbeda, ya, itu sana, itu. Dan motifnya yang mendukung dan mensupport para demonstran, motifnya di sana, dengan menyebarkan berita yang tidak sesuai dengan gambarnya, tulisannya itu, ya, itu. Yang bersangkutan dikenakan pasal 14 ayat 1, ayat 2, pasal 15 di Undang-Undang nomor 1 tahun 46, ancamannya 6 tahun ke atas, itu. Ini tersangka yang SN, ya, SN. Ini tersangka terakhir ya, 9. Tersangka 9 ini adalah inisial KA, ya, inisial KA ini, ya, tersangkanya KA. Dia memposting di media sosial di Facebook, yaitu berkaitan dengan butir-butir yang beredar itu loh, butir-butir yang tidak benar dari pasal-pasal yang beredar di media sosial, ya. Ada, dia nulisnya 13 butir di Undang-Undang Cipta Kerja yang semuanya bertentangan semuanya, ya, di sana. Yang itu yang tidak diperbolehkan, ya, intinya bahwa dia menyiarkan berita-berita bohong di Facebook, motifnya mendukung penolakan Undang-Undang Cipta Kerja di sana. Untuk tersangka KA ini. Ini tersangka KA ini kita kenakan pasal 14 ayat 1 dan 2 dan atau pasal 15 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946. Dan barang bukti ada HP Samsung warna hitam, 1 buah SIM card, dan juga ada sebuah KTP. Dan kemudian ini semua sudah kita memeriksa beberapa saksi ahli, ada saksi pidana, ahli pidana, saya ulangi, ahli bahasa, ahli IT, sudah kita lakukan pemeriksaan semua berkaitan dengan semua tersangka-tersangka yang dipersangkakan dalam satu laporan polisi, itu, ya, itu. Ini semua tadi ada beberapa LP, ya, yang kita lakukan, kita buat, ya, LP itu berkaitan dengan beberapa tersangka yang sudah kami sampaikan. Ini sudah dari 9 tersangka yang kami sampaikan berkaitan dengan kegiatan penyebaran, ya, dengan pola penyebaran hoax mengakibatkan ada
anarkisme ya, dan kemudian vandalisme, sehingga membuat ada petugas luka, kemudian barang-barang dinas rusak, kemudian gedung, dan kemudian juga ada fasilitas umum yang semuanya membuat kepentingan umum terganggu ya di sana. Itu ya tentunya semua level-level sedang yang level pelaku di bawah, pengerusak sudah kita beberapa tangkap ya, dan kita sidik. Yang di atasnya pun sudah nanti ada kita lakukan juga, siapa tahu nanti sedang dalam pemeriksaan lagi ya di sana. Semuanya akan kita proses dan sesuai dengan petunjuk pimpinan, semuanya proses dan tidak ada penangguhan ya di sana. Itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin nanti ada tambahan dari Dirseber Pak Brigjen Ulian di sini. Terima kasih Pak Adit. Jadi teman-teman, sesuai apa yang sudah disampaikan oleh Kadif Humas, di mana ada 9 tersangka. Untuk saat ini semua masih proses penyelidikan dan penyidikan lanjut. Jadi tidak menutup kemungkinan akan berkembang terhadap tersangka-tersangka lainnya. Sehingga harapan kami bagi masyarakat, kalau berita itu diterima dari WhatsApp, mesti benar-benar dipelajari. Kalau ragu, saran saya tidak untuk dilakukan share. Namun proses pengembangan penyidikan dan penyelidikan tetap kita lakukan. Ya. Ya. Saya tanyakan. Ya semuanya kan sedang belum selesai diperiksa semua ya. Jadi tunggu dulu, sebenarnya saya ngomong dulu ya. Dengerin dulu, fokus dulu, baru saya ngomong, kurang jelas baru tanyakan sama saya. Oke? Ya. Jadi ini kan belum semua selesai juga pemeriksaannya. Nanti masih ada tambahan lagi pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik ya. Dan tentunya tidak berhenti sampai di sini, tadi sampaikan sama Dirseber. Mungkin semua masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain lagi. Apakah dia berafiliasi dengan suatu kelompok-kelompok tertentu ya? Semuanya masih kita dalami. Kalau memang itu ada buktinya dari kelompok tertentu, ya nanti kita sampaikan ya di sana. Oke? Ayo. Baik, tadi saya sudah jelaskan bahwa pola apa tadi? Menggunakan pola hasutan maupun hoax ya di sana. Ya tentunya kan tadi saya sampaikan bahwa ada beberapa yang sudah dilakukan identifikasi daripada tweet-tweetnya ya, dan kemudian kan tidak hanya sampai di sini ya, kita masih menggabung-gabungkan ya, namanya untuk IT itu Mas, kalau misalnya kita lihat itu seperti laba-laba gitu ya, di sana kemarin itu semua kita seperti laba-laba, nanti baru kita analisa evaluasi ya. Jadi ini nanti akan mengarahnya kemana? Oh ternyata dengan adanya kegiatan unjuk rasa yang anarkis, yang vandalisme, ini dikaitkan dengan adanya ajakan ya, ajakan apa dengan berpola, ada pola tadi itu adalah yang di hoax ini ya. Ada sudah dari tersangka yang di Polda Metro yang ada di sana, dia juga menyampaikan bahwa dia dari WA. Ada tersangka, dia udah mendapat WA-nya itu udah ada ajakan di sana untuk melakukan ya, itu ada ajakan-ajakan, tidak hanya satu. Itu kemarin sudah beberapa pelajar pun juga kenanya dari mana? Ya dari media sosial, dari WA itu. Di WA dia diajak Pak itu. Diajak Pak, saya diajak kemarin saya sempat ke Polda Metro kemarin, ada di stadion itu. Saya sempat juga tanya-tanya di sana. Ya memang dia saya nggak tahu Pak tujuannya. Unibus law aja juga saya nggak tahu Pak, saya cuma yang penting saya diajak mengikuti daripada ajakan di WA grup di sana. Oke? Tadi kan ada dari ketua kami juga beberapa tingginya datang terus belum bisa ketemu ngobrol sama polisi, itu kenapa sih Pak sampai mereka pulang?
Ini di luar ini atau di luar ini ya? Di luar kasus ini ya? Apa ya? Kan tadi beberapa petinggi kami ada yang datang ke sini. Ngapain? Tadi bilangnya mau ketemu Kapolri, mau ngeliat juga yang sudah di sana, tapi katanya mereka nggak bisa masuk ke dalam. Begini, ya namanya orang mau menengok apa namanya tersangka itu ada jadwalnya. Apabila ada jadwalnya pun kalau masih dalam pemeriksaan juga kita tidak mengizinkan, ya itu di sana karena masih dalam pemeriksaan dan semuanya kita juga harus sama-sama saling menghargai. Bahwa penyidik juga masih bekerja, masih memeriksa dan sebagainya, gitu ya. Ya tentunya kita tetap seperti itu. Ada gak sih Pak pola ini 2020 ini sama dengan kejadian 2019 Pak di bawah Warsi? Pola-polanya hampir sama kan gimana? Ya tentunya kan penyidik kan nanti akan mengevaluasi ya daripada dulu kan sudah diputus toh untuk yang di tahun 2019. Namanya pola-pola itu pun juga tetap menjadi catatan dari penyidik ya. Saat penyidik nanti bagaimana nanti untuk mengungkap yang saat ini. Ya tentunya kan polisi itu setiap pola maupun modus maupun motif pun semuanya tercatat semuanya ya, semua dipelajari oleh penyidik dan tentunya inilah makanya kita bisa menemukan daripada beberapa tersangka yang sekarang ini. Artinya ini kelompok yang sama ya Pak? Gimana? Artinya ini kelompok yang sama di 2019 Pak? 2019 dengan 2020. Kita belum mendapatkan ya. Oke. Yuk. Jadi gini, ya tentunya kan tersangka ini yang 9 tersangka ini itu adalah dari berbagai ya, berbagai tempat kita nangkapnya. Yang Medan ada 4. Jadi saya sampaikan bahwa di Medan pun kita menemukan ada WAG-nya grup itu pun sedang kita dalami. Makanya WAG kami Medan itu pun itu siapa? Masih dalam pemeriksaan di sana. Apakah itu berkaitan dengan suatu lembaga, kelompok, lembaga masyarakat, ini masih kita dalami daripada penyidik itu. Gimana? Di rumahnya masing-masing kita nangkapnya ya. Makanya tentang organisasi pun kita harus bisa membuktikan apakah punya kartu anggota atau punya apa kan di sana. Ya, masih didalami oleh penyidik itu situ. Oke? Apa? Kita kan ada Petro Cyber ya di sana, tentunya semuanya kan Petro Cyber itu kita analisa satu-satu ya. Nanti saya jelaskan tadi mengapa proses dan tidak ditangguhkan proses ya. Oke, itu aja ya teman-teman. Terima kasih atas waktunya untuk sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya siap.